secara spesifik ada beberapa artikel itu tidak menyebutkan secara spesifik itu adalah keuangan syariah, atau bahkan tidak menyetarakan produk keuangan syariah, tapi ini produk keuangan untuk mendukung SDGs misalnya, Pak. Tapi payung besarnya kami itu saya sebenarnya ISF, Pak, ya, Islamic Social Finance. Jadi apa namanya, lembaga keuangan, instrumen keuangan sosial Islam sebenarnya, Pak. Jadi ada yang irisannya tadi yang kata saya tadi, yang untuk bagian A-nya saja tentang inovasi produk keuangan syariah untuk SDGs, Pak. Nah, tapi ini yang saya dapat seperti ini, tapi nggak jauh, Pak, jauh banget tuh dari sama Pak Pandu, Pak, ya. Kalau Pak Pandu sudah sampai ke sintesis, atau Budini sampai ke banyak. Jadi ini saya irisan terkecil karena saya tertarik ketika visual apa namanya, Post viewer itu ada sebagian dominan itu banyak penelitian, atau sedikit itu, Pak, ya, tapi kuat di Fast Viewer itu tentang inovasi produk keuangan syariah. Nah, saya tertarik, saya lebih gali lagi, saya dalami lagi, ternyata bukan hanya inovasinya saja ternyata, atau lembaga keuangan syariahnya yang khususnya. Tadi banyak lembaga keuangan-keuangan sendiri yang bisa mendukung SDGs. Ada SDGs 9 atau berapa ya tadi. Nah, itu Pak, mungkin sekilas Pak, untuk coding A, Pak, ya, tentang inovasi produk. Ada banyak, Pak, sebenarnya, Pak, ada sampai F kalau nggak salah. Masing-masing poin itu sampai ada 20 artikel, ada literatur review, ada yang sampai 40 juga. Tapi yang ini saya ambil yang 50 lah, yang sedang gitu. Tapi paling besar saya ISF, Islamic Social Finance, tapi juga lebih kecil lagi nanti ke financial behavior-nya, Pak. Jadi ke yang jadi lokusnya ke sosial apa, financial behavior-nya, Pak, saya, Pak. Ini Pak Adi. Oke. Rencana penelitiannya di mana ya, Pak Rido? Kemungkinan besar saya kan bisa ada dua, Pak, nanti, Pak. Ada, kan saya mencari celah dulu, Pak, ya, karena ada keterbaruan metode yang ada itu adalah sebagian besar itu saya baca itu adalah eh, kuanti kuali gitu, Pak, ya, apa ada kuanti kuanti baru kuali gitu, Pak. Satu riset itu, Pak. Nah, itu saya mencari cerah seperti itu. Terus lokusnya apa, penelitiannya kemungkinan besar ke Kalimantan, Pak. Mm-mm. Kalimantan Selatan, khususnya Kalimantan Selatan. Kalau misalnya nanti kan fokusnya saya kuanti baru ke kuali, Pak, ya, mix method lah. Mm-mm. Jadi harus bisa mencari celah dari saya membaca sub tema tadi tentang inovasi keuangan. Ternyata ada 50, paling tidak ada 50, Pak, karena saya batasi ranknya kan dari 5 tahun dari sekarang, Pak. Bukan cuma dapat, ya, cuma terdownload baru terdapat 5 yang open access gitu, Pak. Nanti Oh, lokasinya mungkin besar di Kalimantan Selatan, Pak. Kalimantan Selatannya di sebelah mananya tuh, Mas? Bisa lebih eh spesifik mungkin. Sekalimantan, Pak, karena nanti mungkin kemungkinan besar nanti kan ada sebetulnya kita nanti ke perusahaan industri kreatif, Pak. Mm-mm. Industri kreatif, mungkin ada industri kain sarasirangan, ada produk olahan makanan lokal gitu, Pak. Mm. Produk Oke, UMKM khusus Kalimantan Selatan gitu, Pak, yang membutuhkan oke. inovasi produk keuangan syariah, atau inovasi produk keuangan lah. Ya, 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 ya. Masih besar sekali ya. eh Perlu diperhitungkan kalau disertasi ini memang berbatas waktu, Bener, Pak. sehingga perlu turun lebih tajam, perlu turun lebih tajam, perlu Ah, turun lebih gitu. tajam. Terkadang Itu. satu hal sederhana yang kadang kita lewat baca sekilas itu seolah-olah biasa saja, tapi justru itu bisa menjadi satu kunci yang merubah landscape penelitian kita.
Ya, ya benar kira-kira Pak. Itu begitu. tadi kan kata saya kan ini kan baru subtema besarnya adalah Mm, berapa sub paling besar adalah financial behavior Pak sebenarnya Pak. mm, Tapi di payung lagi kan tadi banyak Pak beberapa indikator karena kan saya mencari celah indikator Pak ya indikator. mm. Tadi saya membahas yang saya tampilkan adalah inovasi keuangan syariah Pak. Ada sebenarnya ada banyak Pak, banyak sekali Pak, memang besar Pak. Tapi saya kerucutkan lagi ada beberapa variabel yang saya turunkan lagi, saya paksa turun itu ada cuma sampai 3 atau 4, Pak. Sudah semakin mengerucut, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Karena Ini saya coba share macam tahapan lah ya, yang selanjutnya harus Bapak Ibu bisa lakukan. Tapi ini versi saya ya. Mungkin tiap dosen nanti akan berbeda-beda. Ini sebentar. Ini saya susunkan untuk mahasiswa S3 yang kemarin baru sidang tertutup. Saya sampaikan secara tertulis setelah membaca disertasi yang tebalnya 300-an halaman. Ini menjadi hal penting juga bagi saya untuk saya sampaikan sebagai upaya menolong Bapak dan Ibu agar setelah melakukan literatur review ini memiliki lilin lah untuk menerangi jalannya. Karena cukup banyak juga yang saya ngobrol, harus bagaimana lagi, harus bagaimana lagi, harus bagaimana lagi, dan akhirnya penelitiannya berputar di situ saja dan tidak sampai pada persoalan yang sebenarnya yang ingin digugat. Dari 3 presentasi dan proses membaca hampir 3 minggu itu, kita masih pada langkah pertama. Jadi masih awal sekali ya. Kita belum sampai pada sebuah kedalamannya karena ternyata dari 3 presenter mulai dari Pak Pandu, Bu Dini dengan Pak Rido masih punya PR satu. Oh, saya harus ke lapangan lagi nih. Soekarno bukan satu-satunya nih. Ternyata di Banyuwangi juga ada. Pengalaman Pak Pandu ini sama dengan pengalaman saya. Awalnya saya ingin penelitiannya di Jogja. Karena berdasarkan data statistik BPS, Jogja yang masyarakatnya ayem tentrem, justru angka bunuh dirinya termasuk yang tertinggi di Indonesia. Sehingga saya waktu itu tertarik untuk ke sana. Tapi setelah saya baca lagi ulang-ulang, berpindah. Penelitian saya tidak di Jogja, tapi ternyata di komunitas peduli skizofrenia di Jakarta, di sebuah komunitas. Itu pentingnya tadi saya menyampaikan, yuk kita jalan-jalan yuk ke Banyuwangi yuk. Atau kalau eh, sempat mampir ke Posarang Pak Pandu di Kediri. Setiap Kamis Legi itu di sana ada ribuan orang datang ke Bunda Maria dan tidak hanya yang Katolik yang datang ke sana, saudara-saudara yang Muslim pun juga datang ke sana. Jadi selain Sukorno, ada Posarang. Kalau Sukorno itu kegiatan ramainya Jumat Kliwon kalau tidak salah. Setiap Jumat Kliwon ramai sekali di sana. Kalau Posarang itu Kamis Legi. Itu dari berbagai macam daerah di Jawa ini, terutama Jawa Timur datang ke sana. Sehingga fasilitas hotel otomatis penuh, warung makan juga pasti penuh, dan orang pada camping semuanya tidur di depan Bunda Maria.
Kalau nanti Pak Pandu ada rencana ke Kediri, nanti saya bisa rekomendasikan satu nomor telepon di sana. Ada Suster Kristi. Beliau adalah alumni KS UNED angkatan 2010. Begitu. Eh, Sama juga dengan Ibu Dini dengan Pak Rido. Ketika di awal-awal ini kita sudah mulai memperluas cakrawala kita nih. Tetapi sudah mulai terasa ada yang perlu didalami lagi. Rasa itu sudah muncul kan Bu Dini ya? Sudah mulai muncul ya. Pak Rido juga sudah mulai muncul ya. Bu Ayu sudah mulai muncul ya rasa penasarannya ya. Ya, Iya, Pak. saya ingin menggelitik itu. Sehingga nanti dari literatur review dan realita ini akan menghantarkan kita pada inti kegelisahan kita itu apa. Nah, lebih operasionalnya seperti ini. Ini ring satunya dari disertasi yang sangat tebal itu. Nanti kalau Bapak dan Ibu sudah membaca, mungkin akan ketemu ring 2-nya, ring 3-nya. Nah, membacanya dari ring 3 ke ring 2, itu ada persoalan apa saja yang harus dirumuskan masalahnya. Ini saya sederhanakan hanya pada ring 1 saja. Persoalan dari eh, disertasi itu. Oh, bahwa pariwisatanya kurang inovatif ya, sehingga mandek. Oh, tergantung sama sumber daya alam ya. Oh, ternyata bukan prioritas ya pariwisata ini ya. Dikelolanya bukan bukan secara profesional ya. Ya, seada-adanya lah, sebisa-bisanya lah. Oh, ternyata ada kejenuhan konsumen ya. Oh, ternyata fasilitasnya buruk ya. Oh, ternyata kurang berdampak ekonomi ya. Mungkin dari ring 3, dari ring 2 itu yang kemudian bisa semakin dikerucutkan, semakin dikerucutkan, semakin dikerucutkan sehingga mungkin hasil diagnosanya bisa semakin mengerucut, oh hanya pada 6 persoalan utama. Ini pekerjaan yang tidak mudah dan disusunnya dari membaca ratusan literatur. Tambah lagi turun ke lapangan. Jadi prosesnya kan Bapak dan Ibu sudah saya minta untuk membuat kategori-kategori temanya kan. Nah, setiap kategori tema mewakili isi. Maksud saya ke situ, membantu menemukan ring satunya. Kalau sudah dilakukan, sudah mulai terasa, oh itu toh maksudnya gitu ya Bu Dini ya. Oh itu, iya. Menemukan ring satunya ini. Tetapi setelah ring satunya ketemu masih tanda tanya. Tata kelolanya, polisinya, itu apa sih sebenarnya masalah utamanya ini? Apa sih? Tata kelola dan kebijakan dalam konteks kepariwisataan itu apa sih sebetulnya? Sehingga menyebabkan konsumen jenuh, tidak menjadi prioritas, tergantung SDA, kurang inovatif, kurang berdampak ekonomi, fasilitasnya buruk, segala macam. Wah, nah ini perenungan yang lebih sulit lagi, tapi pasti bisa. Dari perenungan ini, setelah ketemu ring satunya, kita harus menemukan inti persoalannya. Penyakitnya apa sih? Oh, ternyata ini karena pembengkakan kelenjar getah bening, makanya demam. Oh, ini karena HIV/AIDS, makanya sistem kekebalan tubuhnya hancur. Nah, kita mau menemukan itu tuh. Oh,
Ini ternyata ada gulanya nih yang ketinggian nih. Oh, ini ternyata ada penyumbatan nih di saraf otaknya nih, makanya stroke nih. Oh, ini stroke nih ketahuan. Ring satu itu menjadi alat deteksinya. Sehingga ketahuanlah masalah sebenarnya. Kotak kuding yang di tengah. Polisinya, tata kelolanya, oh sektoral. Tidak terkoneksi satu sama lain. Yang namanya sektoral ya seada-adanya aja. Dan dalam konteks disertasi inilah yang akan didekonstruksi dan akan direkonstruksi. Sektoral tidak terkoneksi. Kita tahu masalah ini. Kalau sudah ketemu ini, Bapak dan Ibuku yang sangat aku sayangi, cintai sepenuh hati dengan segala daya upaya yang saya miliki, langkahnya akan semakin mudah. Apa yang saya sampaikan ini memudahkan ya. Oh, gimana Ibu Melati? Putih-putih melati Alibaba. Izin bertanya, Pak. Mohon maaf, saya Eh, dalam apa namanya kebingungan yang sangat dalam sepertinya ini. bagus, Eh, bagus. Bukan, maksud saya untuk gambar yang Bapak sampaikan ini, Pak. Mohon maaf sekali. Untuk tahapan-tahapan yang seperti Bapak gambarkan ini, bagian-bagian lingkaran seperti di luar dari gambar kuning ini, apakah ini hasil temuan yang kita klasterkan berdasarkan artikel yang kita baca? Betul. Seperti itu ya, Pak ya. Baik, baik. Artikel yang kita baca dan dari fenomena yang kita lihat di lapangan. Ini kan Bu yang ini nih. Nah, ini harus dua dua bidang ini nih, literatur review dan realitanya. Jadi tidak hanya satu sisi. Oh, siap, siap, siap. Begitu Siap. Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Pokoknya semakin Ibu bingung, semakin jelas arahnya. Siap, Pak. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama saya juga dulu bingungnya juga sama kok Bu. Sama. Saya memiliki kebingungan sehingga eh, saya tidak ingin mahasiswa Bapak dan Ibu yang sedang menempuh S3 di FISIP UNED mengalami kebingungan yang berat seperti saya. Maka dari pengalaman itu saya coba visualisasikan agar tahapan-tahapan yang harus dilaluinya itu ada ada arahnya lah. Oh, setelah ini saya harus ini ya. Setelah ini saya harus ini ya. Kalau saya dulu memang akhirnya teman-teman itu berjalan sendiri-sendiri karena memiliki kepusingannya sendiri-sendiri. Saya hanya mendapatkan pedoman dari dosen saya, almarhum Profesor Paulus Tangdilinting, hanya dua kata ini aja. Seharusnya realitanya sama dengan kegelisahan. Hanya itu aja, Bu. Setiap kali kita ngobrol, kamu sudah sampai belum pada realitanya? Kamu sudah sampai belum pada kegelisahannya? Kamu sudah lihat belum seluruh gambaran yang seharusnya itu? Sehingga ada gap yang menghadirkan kegelisahan di dalam pikiranmu. Kalau kamu belum sampai di situ, kamu belum bisa. Cuma gitu, Bu. Cuma gitu. Nah, ini yang kemudian saya coba. Mudah-mudahan dengan proses kita 3 minggu ini sudah sampai di posisi literatur reviewnya, Pak Pandu sudah sampai di Sukorno-nya,
lalu bisa mengantarkan, memudahkan pada inti kegelisahannya. Bapak dan Ibu yang lain juga saya harapkan seperti itu. Tetaplah merasa tidak puas. Tetaplah merasa ini kayaknya belum cukup deh. Saya coba konfirmasi pada penelitian-penelitian lain di beberapa negara deh. Saya coba konfirmasi. Sambil sesekali, saya turun lapangan lah, mau main ke Pusarang mau lihat di sana pada saat Kamis Legi itu gimana sih situasinya, untuk sampai pada apa sih kegelisahan terdalam dari religious tourism ini, apa kegelisahan terdalamnya. Begitu Ibu Melati, paham Bu ya? Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini membantu mengurai. Iya Pak, semakin belajar merenung jadinya nih Pak. Siap Pak. Itulah, disertasi memang berbeda dengan tesis ya. Mulai terasa, oh inilah perbedaannya. Inilah di kotak kuning di tengah inilah yang saya sebut sebagai intan berlian di dasar lautan itu. Itulah dia. Dia tertutupi oleh 6 kotak ini. Dan kita harus menyibaknya. Inilah dia. Sektoral tidak terkoneksi. Sudah entah berapa ribu kali kita bicara tentang isu sektoral tidak terkoneksi, tapi seringkali itu lewat begitu saja. Seringkali begitu. Dan ternyata menurut saya inilah kuncinya dari persoalan itu. Setelah ini ketemu, penyakitnya ketemu Bapak dan Ibu sekalian, langkah berikutnya akan jauh lebih mudah. Langkah kedua, menyusun rumusan masalah, reset question, reset gap, state of the art, dan novelty. Syaratnya, inti masalahnya, penyakitnya apa, ketemu. Tabel ini saya bikin sederhana aja. Ini kan berdasarkan pengelompokan itu aja. Tapi ada beberapa yang saya tambahkan di bawah. Dari sisi fasilitas, sanitasinya, kulinerinya, terus macam-macam sesuai dengan hasil temuan Bapak dan Ibu semuanya. Jalannya, parkir kendaraannya, publikasinya gimana? Oh, promosi media sosial. Oh, ada gap nih realita dengan visualisasinya, ternyata nggak kayak gitu. Yang dibilang chatnya masih bagus-bagus, ternyata di lapangan chatnya sudah merotol semua. Sumber daya manusianya, macam-macam. Desa wisatanya, jarak antar lokasi, anggaran, semuanya. Kalau gambar yang di atas tadi memang penyederhanaan saja. Ini kan hasil membaca sebetulnya. Sehingga kalau mau dianalogikan, fasilitas ini adalah ring satunya yang dekat dengan kotak oranye. Sanitasi dan teman-temannya itu, sanitasi, lalu kulineri, lalu jalan, itu adalah ring 2-nya. Ring 3-nya, ya ini. Oh, minim tempat sampah, toilet, sampah berserakan, itulah ring 3. Ini bisa dibilang ya temuan-temuan yang kolom 3 ini minim tempat sampah, toilet terbatas, itu data-data hasil penelitian lah. Lalu sanitasi kuliner itu tema-temanya lah. Jadi ring 3, ring 2-nya. Ring satunya kita kelompokkan lagi, ketemu fasilitas menjadi ring 1.
Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa ketemu 4 ring gitu, tergantung pada hasil penelusuran masing-masing. Lebih bisa, lebih memudahkan ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, setelah ini jadi ke bawahnya enak banget. Apa rumusan masalahnya? Kalau tadi di atas kan bilangnya sektoral, ya tidak terkoneksi. Wah, ya udah. Interconnected design ini menjadi persoalan yang kita rumuskan dalam penelitian kita. Nyambung kan ya dengan gambar-gambar kotak warna-warni tadi itu di atas kan? Sehingga bisa berargumentasi ketika ditanya, apa rumusan masalah ini? Dasarnya apa? Kenapa pilih interconnected? Ya itu Pak, karena kita ini kan sektoral dan tidak terkoneksi. Sehingga saya mau mendekonstruksi dan merekonstruksinya. Tata kelola kebijakan untuk pengembangan pariwisataan kota dan desa di tingkat kabupaten. Atau ini mau dirubah menjadi interconnected design kebijakan dan tata kelola pengembangan pariwisataan dalam cakupan sektoral tertentu, misal di Trawas, bisa nggak? Bisa. Antar desa wisata bisa nggak? Bisa. Yang penting penyakitnya ketemu. Kita nih istilahnya rumusan masalah udah mau ngasih obatnya lah. Baru kemudian Bapak dan Ibu merumuskan pertanyaan penelitian ini. Pertanyaan penelitian yang pertama itu kalau disertasi harus eksplanatif. Mengapa? Baru kemudian bagaimana? Yang ketiga, menjadi obatnya itu di yang poin 3. Gimana nih model rancangannya? Sehingga nanti itu sebabnya saya sangat mendorong sekali soal literatur reviewnya. Supaya tahu sebab-sebab penyakitnya itu apa. Setelah pertanyaan penelitian jadi, riset gapnya bisa nggak? Bisa lah. Novelty-nya bisa nggak? Bisa. Apa yang nggak bisa kemudian? Gapnya adalah selama ini bersifat sektoral, sehingga harus dijadikan satu rangkaian yang terkoneksi satu sama lain. Temu gapnya. Novelty-nya, desain interconnected tourism misalnya terkait dengan tata kelola dan policy-nya. Pada studi kasusnya di kawasan Trawas gitu misalnya. Ketemu. State of the art-nya dapat nggak? Ya dapat. State of the art ini kan yang kita melihat dari sebuah celah berdasarkan literatur-literatur yang sudah kita pelajari. Akhirnya celahnya ketahuan. Setelah tabel ini jadi, barulah Bapak dan Ibu menyusun proposal penelitian. Jangan buka laptop terus ngetik sebelum tabel ini jadi. Bapak dan Ibu akan kebingungan ini mau diarahkan kemana. Begitu ceritanya Bapak dan Ibu
yang sangat aku cintai, aku sayangi dengan segenap nafas hidup yang kumiliki. Peta Dora the Explorer-nya jadi. Barulah Bapak dan Ibu tahap langkah yang ketiga menyusun proposal disertasi. Ya kan? Dialog teorinya sudah ada, tadi disampaikan juga kan oleh Pak Pandu pada presentasi pertamanya. Sudah, itu contoh terbaik yang nanti bisa dijadikan dasar menyusun bab 2. Iya kan? Ini mappingnya. Sehingga kalau kita urutkan dari awal, Bapak dan Ibu mulai mendeteksi masalah, menemukan inti masalahnya, baru kemudian membuat peta Dora the Explorer-nya, jadilah begini. Itu sebabnya minggu awal kemarin dengan melakukan studi literatur, turun lapangan, Bapak dan Ibu bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan penting dari disertasi Bapak dan Ibu. Apa pertanyaan apa topiknya? Apa pertanyaan penelitiannya? Apa rumusan masalahnya? Apa riset gap-nya? Apa novelty-nya? Apa state of the art-nya? Ketemu semua. Kira-kira tools ini memudahkan nggak kalau menurut Ibu Ayu? Gimana, Bu? Izin sore Pak. Hmm. Eh, Memudahkan sih, cuma karena saya ini gimana ya? Karena saya dapat literatur review yang tadi, jadi pikiran saya kemana-mana. Seperti kata Bu Dini tadi, dapat bahan yang tidak saya duga lah, istilahnya seperti itu Pak. Mm-mm. Jadi menjalar kemana-mana. Jadi saya tadi agak bingung lagi ya, novelty-nya sudah dapat awalnya kan. Terus Mm-mm. sekarang kan saya hanya mengembangkan desa wisata ya. Desa Mm-mm. adat ya. Awalnya kan desa adat nih, Pak. Mm-mm. Setelah saya menemukan, saya ambil tadi apa, saya mendapatkan literatur review yang dari 50 jurnal artikel itu, Mm-mm. lalu saya mendapatkan desa wisata, desa tematik, komunitas Dayak, apalagi ya tadi, kemana-mana jadinya Pak. Saya jadi bingung juga nih. Jadi Ya, saya jadi terus apa yang sekarang tuh isu publik kayak pariwisata yang ikut dominan, jadi pelayanannya tuh nggak hanya ke publik aja gitu nah. Jadi Mm-mm. saya bingung gitu Pak. Iya. Yang penting saran saya begini, Bu Ayu. Eh, apa yang kita rancang di awal itu ada kemungkinan bisa berubah. Ya. Yang kita tetapkan di awal itu adalah petunjuk pertama kita untuk melakukan penelusuran. Dari desa adat nih awalnya, oh Ibu Ayu udah mulai desa tematik, desa wisata, desa religius, dan lain sebagainya nih. Nanti kalau ditelusuri lagi terkait dengan desa adat, belajarlah desa adat yang di Bali, misalnya. Atau kemudian apakah di Selandia Baru itu ada desa adat nggak? Suku Maori. Lalu yang di Papua, itu gimana nih? Soal desa-desa adat ini. Itu yang memang harus mengarahkan langkah kaki ibu menelusuri lebih banyak supaya tahu penyakitnya apa.
Dan rasa penasaran itu adalah modal utama kita, Bu. Itu modal utamanya. Sehingga makanya dari awal saya bilang, dikosongkan gelasnya supaya kita bisa dengan rendah hati menerima pengetahuan-pengetahuan baru. Istilahnya itu, kalau kita tidak mengosongkan gelas, ibaratnya gini nih, ini gelas, kita tutup begini. Kita membaca, tapi kita tidak masukkan kepada pengetahuan yang mau kita pelajari. Kita defense. Kita akan singkirkan semua pengetahuan-pengetahuan itu. Gak, saya maunya ini. Nggak bisa kalau disertasi begitu. Harus dibuka tutupnya. Yuk, semua pengetahuan masuklah. Untuk saya renungi ring 3, supaya saya dapat ring 2-nya. Nanti dari ring 2 saya renungkan lagi, supaya saya dapat ring 1-nya. Setelah ring 1-nya saya dapat, saya tahu apa soalan utamanya. Yang menjadi mutiara terindah dari disertasi saya. Nanti filenya akan saya kirimkan ke Pak Arif dan Pak Pandu ya, untuk dipelajari sebagai, oh begini ya tahapannya ya, oh begini tahapannya. Oh berarti saya masih di awal sekali nih. Setelah di awal ini literatur dan lihat lapangannya selesai, maka saya harus membuat ring 3, ring 2, ring 1, baru ketemu inti persoalannya apa yang saya rumuskan. Setelah rumusan masalah utamanya selesai, baru saya bisa menyusun sebuah tabel di langkah kedua untuk membuat beberapa pertanyaan pentingnya. Rumusan masalah, pertanyaan penelitian, reset gap, novelty, state of the art. Mungkin paling bawah bisa ditambahkan topik penelitiannya. Itulah Bapak dan Ibu. Semangat terus ya. Saya sih nggak kasih materi apapun. Nggak, saya nggak kasih. Menurut saya Bapak dan Ibu sudah memiliki kapasitas yang mumpuni untuk memperdalam semua pengetahuan itu semua. Tetapi saya lebih melihat pada persoalan utama yang menjadi kegelisahan, dan saya yakin Bapak dan Ibu tidur juga udah terganggu kok, saya yakin itu. Makan juga udah mikir kemana-mana, apalagi yang harus saya lakukan ya, apalagi yang saya lakukan. Lalu mulai meragukan, topik saya ini udah benar belum ya, dasarnya apa ya, dasarnya apa ya. Daripada ngomongin soal governansi sektor publik dan sektor privat yang bisa dibaca sendiri, inilah makanan kita. Saya berikan berdasarkan pengalaman saya susunkan ini supaya langkah ke semester 2-nya sudah semakin tajam, langkah semester 3-nya semakin tajam, sehingga eh, sambil berjalan menyelesaikan 88 SKS itu, pelan-pelan itu oh sudah, sudah mulai mantep nih, udah mulai mantep nih, terus begitu kira-kira Bapak dan Ibu. Ini saya kirimkan sekarang ya. Takutnya saya lupa, namanya sudah uzur, sudah tua, mau pensiun. Jadi saya kirimkan sekarang. Ada yang ingin didiskusikan lagi Bapak dan Ibu? Monggo Pak Pandu. Mm-mm. Iya, cukup. Yang penting
inti persoalannya ketahuan Pak Pandu. Yang penting itu ketahuan semuanya. Awalnya mungkin ketapan rame, tapi kemudian ketika melihat, oh ini kok isunya interconnected ya, ini kok isunya sektoral ya, oh di ketapan rame yang paling dekat ada apa lagi, ada apa lagi, oke deh, saya mau meneliti satu kawasan ini deh. Apalagi kalau kualitatif itu kan nggak perlu banyak-banyak orang. Siapa nih yang paling tahu nih? Oh, dari dinas pariwisatanya kah? Dari mana kah? Lalu kemudian pengelola wisatanya kah? Dah. Lalu dari pelaku wisatanya kah? Udah. Ah, dari aktor-aktornya. Jadi deh tuh. Tapi yang penting, apa yang kita gelisahkan, penyakit utamanya ketemu dulu. Masalahnya nanti satu desa, satu kawasan, satu kabupaten, itu bisa kita tetapkan tergantung seluas mana hasil penelitian kita ini. Saya juga meneliti hanya di satu komunitas, komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Dengan sebuah kegelisahan, kenapa ini orang-orang kok harus bergeser ya dari sembuh ke pulih ya. Sementara paradigmanya yang kuat itu, saya harus sembuh, saya harus sembuh, saya harus sembuh, saya harus sembuh, saya harus sembuh. Mengapa mereka harus bergeser dan bagaimana mereka harus bergeser itu persoalan petualangan subjektif banget itu. Satu informan saya itu dalam keadaan halusinasinya dan delusinya. Untung saya wawancara dalam keadaan sudah stabil ya, udah minum obat ya, obat racikan. Jadi gini Mas, waktu itu sebelum saya berobat, saya meyakini diri saya ini adalah utusan Raja Iblis. Tugas saya adalah mengendalikan dunia ini supaya damai. Dunia ini sangat kacau. Dan Raja Iblis memerintahkan saya untuk menghancurkan dunia ini dengan cara menghancurkan keluarga saya dulu. Ya, keluarganya mau dibunuhin. Gitu. Memang resiko tinggi. Gak tahu ya, S2 saya resiko tinggi, S3 saya juga resiko tinggi. Gak tahu. S3 saya S2 saya dilokalisasi. Oh iya, itu ampun Tuhan, harus kuat-kuat iman, betul. S3 saya juga wilayah resiko. Ya, mudah-mudahan diskusi kita pada sore hari ini membantu memudahkan Bapak dan Ibu semua. Kalau ketemu di kampus, kalau lagi main, ya nggak apa-apa, kita ngopi, ngerokok bareng nggak apa-apa. Syaratnya cuma satu, kalau saya boleh ngopi sama ngerokok aja, udah itu aja. Nggak makan nggak apa-apa, wes. Ngopi, bisa enteng pikiran gitu. Pak, boleh izin ini nggak Pak diskusi untuk strategi yang saya pakai ini takutnya saya keliru Pak untuk ininya. Ayo, boleh. Ini mumpung banyak teman-teman juga, Bu, yang masih bisa bantu kita semua, Bu. Saya izin share dulu untuk tugasnya boleh nggak Pak untuk supaya ini Boleh, saya ini. boleh. Saya izin share sebentar. Ini memang forum diskusi, Bu. Saya lihat dari wajahnya yang sudah nggak ada keceriaan sama sekali. Pak Arief juga pucat, pusing, penuh. Santai-santai aja dulu, tenang. Bu Tuti tetap semangat ya, Bu. Harus tetap tersenyum ya, Bu Tuti ya. Harus tetap senyum, Bu. Ya, Pak Rusman juga harus tetap senyum, Pak ya. Harus tetap senyum, Pak. Ayo.
Pak Subandi juga ya. Ayo, kita harus tetap berusaha stabil lah dalam tekanan luar biasa ini. Apa sudah terlihat Pak yang saya share? Sudah, tinggal diperbesar, Bu. Iya. Ini sudah saya full screen-nya sudah apa sudah full ya Mm-mm. Pak? Sudah, Bu. Ya, jadi strategi saya di sini ini Pak, saya eh untuk tugas ini pertama saya petakan, jadi saya ingin meneliti tentang kegagalan implementasi kebijakan Pak, Mm-mm. khususnya di bidang kebijakan pembentukan bank sampah. Jadi kasus di Kutai Kartanegara itu kalau menurut saya, mohon maaf, ini cukup ambisius untuk kebijakannya. Jadi kebijakannya itu dia mentargetkan setiap desa minimal ada satu bank sampah. Itu kebijakan sejak tahun 2023. Tapi saat ini saya lupa data pastinya kemarin berapa itu, tapi sudah ada saya kumpulkan kemarin sempat ke DLHK Kukar. Dari harusnya lebih 200 bank sampah kalau dihitung dari jumlah desanya itu hanya sekitar 50% jumlah bank sampah yang berhasil dibentuk dan 83% dalam kondisi tidak aktif dari yang sudah terbentuk. Jadi bisa dikatakan kebijakan ini mohon maaf jadi gagal gitu Pak untuk mencapai targetnya. Nah, untuk melihat hal itu, saya mencoba untuk mencari artikel dengan membuat klaster. Jadi nggak hanya mencari artikel tentang implementasi kebijakan, seperti itu. Jadi saya bikin klaster yang pertama di sini, klaster tentang circular economy sebagai grand konteksnya. Di sini kemarin saya dapat sekitar 8 artikel, Pak, untuk klaster satu ini dengan poin-poin yang saya munculkan di sini, seperti artikelnya fokus pada hal apa, kemudian temuan kuncinya apa, keterbatasannya, kemudian potensinya. Kemudian yang kedua, saya masuk dalam klaster kolaboratif governance. Karena bicara tentang kebijakan bank sampah, di situ kan banyak berbicara tentang kolaboratif dalam prakteknya. Di sini saya dapat sekitar baru 5 artikel, Pak. Itu. Kemudian klaster yang ketiga itu ada community participation untuk faktor sosialnya, karena mengingat tadi ini bicara tentang bank sampah seperti itu. Nah, di sini saya baru mendapatkan sekitar 10 artikel, Pak, dengan pembagian-pembagian seperti tadi, melihat poin fokus utamanya, insight-nya, keterbatasannya, dan potensi risetnya. Nah, ini strategi yang saya pakai. Kemudian yang terakhir ini policy implementation untuk core mapping-nya di sini. Saya baru menemukan sekitar berapa nih? 11 artikel. Jadi kalau di total-total semuanya, ini artikel yang saya rampungkan itu kemarin sebenarnya udah lebih 50 Pak, tapi setelah baca lagi kayaknya diseleksi lagi banyak yang tidak cocok. Akhirnya begitu saya ini ada sekitar 48 yang saya coba kategorikan. Kemudian ini juga saya coba lihat dari mungkin bisa nanti untuk teorinya. Di sini saya coba lihat dari institutional theory ada baru sekitar sini 6 teori, karena kan kita bicara tentang tadi masalah implementasi kebijakan. Kemudian ada juga saya masukkan melihat untuk institutional capacity. Jadi ini strategi yang saya pakai untuk saat ini, Pak. Saya mengklasterkan dulu. Kalau bicara tentang implementasi kebijakan, khususnya di bidang bank sampah, awalnya saya menggunakan strategi West Bank, cari selalu West Bank gitu. Kayaknya rasanya hanya bicara tentang seputar masalah lingkungan, sementara bukan itu sepertinya yang saya mau, karena yang saya mau lihat bukan bank sampahnya saja, tapi masalah kegagalan implementasi kebijakannya, seperti itu. Jadi saya mencoba untuk mengklasterkan seperti ini, apakah strategi ini udah benar Pak, atau masih keliru, supaya saya tidak sia-sia dalam bekerja seperti itu Pak. Mohon masukannya, terima Ya. kasih.
Baik. Ini salah, Bu, karena baru dilakukan sekarang. Harusnya kemarin-kemarin Ibu lakukan. Ini udah benar, Bu. Inilah yang seharusnya disertasi. Sama yang seperti dilakukan Pak Pandu, Bu Ayu, lalu Pak siapa tadi? Saya kok lupa ya. Ya, inilah yang memang harus dilakukan. Coba deh Ya, ke halaman pertama deh. halaman pertama. Ini saya Coba. ngobrol sama AI, Pak. Jadi hasilnya seperti ini. Oke. Jadi saya coba Ke bawah, ke bawahin, Bu. Di tahap 2 identifikasi kelemahan penelitian sebelumnya. ya Terus ke ini. bawah lagi, ke bawah lagi, terus ke bawah lagi tadi mana ya? Terus ke bawah lagi, yang ada topik-topik tadi mana ya? Judul-judul penelitian tadi ya? Oh, ntar, Pak. Mulai Mana ya? membangun. 6 tadi, Pak. Ini Ah, klasternya, Pak. dah, dah. Ya, coba kita lihat sekilas saja dari penelitian ini. Penelitian ini mampu keluar dari apa namanya pattern ya, pola kalau di yang menjadi keresahan kami itu selalu pentahelix, selalu collaborative governance, selalu itu aja. Tapi lihat artikel dan fokus utamanya, dia bisa keluar dari itu. Dan saya yakin penulisan governance model for residual material management itu karena dia sudah tahu apa persoalan utamanya. Coba nih Bu yang scaling up. Scaling Hmm. up the transition. Titik Ya. 2 corporate governance in CA strategies apa nih? In CA saya nggak tahu CA-nya nih apa. CA strategies. Satu redaksional yang menurut saya sangat bagus sekali, scaling up. Tapi ini sangat administrasi publik banget kan jadinya. Nah, Ibu sudah mulai masuk tuh pada diskusi ring 3, ring 2, ring 1, sampai nanti benar-benar ketemu inti ringnya itu apa. Udah bener nih, Bu. Makanya saya bilang salah karena Ibu baru lakukan setelah kita ketemu. Harusnya sejak awal Ibu udah lakukan. Dari pengalaman membaca ini, apakah yang Ibu bingungkan mulai terurai sedikit-sedikit, mulai lebih luas lagi? Iya, Pak, benar. Jadi awalnya saya bingung setelah mengumpulkan banyak sekali artikel, itu sampai berburu artikel kisah satu, tapi kok selalu temanya lingkungan, selalu bank sampah, padahal saya rasa bukan itu yang saya cari gitu. Saya Hmm. coba ngobrol dengan AI, sebenarnya saya utarakan. Jadi kayak ngobrol sama teman, Pak. Jadi sebenarnya ini yang saya mau lihat, ada fenomena memang yang objeknya bank sampah, tapi bukan itu yang jadi masalah, yaitu yang saya mau lihat adalah dari sisi kegagalan kebijakannya. Kenapa ada kebijakan ambisius tapi nggak mencapai target seperti itu? Nah, akhirnya setelah ini saya Uji. coba, oh berarti arahnya ke sini dan ini harus diklasterkan. Memang harus tetap bagi-bagi. Cuma saya tadi ragu apakah ini sudah benar strateginya atau saya keliru dalam strategi untuk pencarian artikel dan riset gapnya seperti itu. Bayangkan, Ibu bisa bayangkan, kalau tidak melakukan studi semacam ini, Ibu tetap bingung ya? Bingung, waduh, meraba-raba, segala macam, berjalan dalam kegelapan. Poin pentingnya yang perlu digarisbawahi adalah, Ibu sudah menemukan sebuah kegelisahan yang ingin distudi sebetulnya. Menjadi lebih tegas. Coba turun ke bawah lagi, Bu. Saya baca topiknya tuh bagus-bagus loh. Moving Waste Storage Toward CA, Circular Bioeconomy, Urban Waste Policy Framework, Zero Waste Cities in China, Informal Waste Collection and Municipal Waste tuh. Bagus-bagus sekali. Dan saya yakin ini ketemunya setelah inti utamanya itu dapat.
Dilanjutkan ya Ibu Melati ya. Semangat Ya, Bapak. terus Mohon ya. bimbingannya, Pak. Ya, udah mulai mulai Tadi. cerah ini loh ya. Sehingga kalau di rumah ada waktu sebentar bisa dapat mempelajari 10 artikel. Luar biasa kan? Semakin tajam. Sehingga akhirnya kita bisa sampai pada satu persoalan yang menjadi kegelisahan kita, yaitu di sini. Ibu Melati sedang dalam proses menuju kotak kuning ini, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pentagonal ini. Bapak dan Ibu semuanya sedang mengarah ke pentagonal ini. Ring 3, ring 2, ring 1, pelan-pelan nanti akan kelihatan dengan sendirinya Bapak Ibu. Oke, sudah bisa dipahami ya gerak langkah berikutnya ya. Bentar, saya kirim dulu ke Pak Pandu dan Pak Arief. Saya sudah janji, takutnya lupa. Gak ada yang lagi yang ingin kita diskusikan Bapak dan Ibu. Karena bagi saya yang lebih penting sudah memahami dan yuk kita nggak usah kelamaan ngobrol begini. Ayo kita lanjut kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Itu yang apa? Yang saya harapkan. Termasuk ini juga saya mau share satu pengalaman ya. Minggu lalu saya cerita kami berenam, 3 lulus, 3 DO. Dari 3 yang drop out itu karena sampai semester 4 belum bisa mengajukan proposal disertasi, akhirnya terpaksa drop out. Dan saya salutnya kemudian adalah dia melanjutkan lagi, ulang lagi dari awal, mengulang lagi semua dari awal, kuliah lagi dari semester 1. Lalu tanggal 19 Mei kemarin, saya dapat undangan untuk menghadiri promosinya. Sayangnya saya masih di Jember waktu itu, belum bisa menghadiri teman perjuangan teman satu angkatan saya ini. Dari pengalaman ini, namanya Nurul Eka, mungkin Pak Arief pernah mendengar namanya, Mbak Nurul Eka. Sangat tangguh sekali. Kita semua perlu belajar dari Mbak Eka ini tentang semangat pantang menyerah dengan kegigihan luar biasa. Ya. Semampu yang saya bisa, saya akan membantu Bapak dan Ibu. Tetapi sifatnya saya lebih membantu sebagai teman diskusi dan Bapak dan Ibu yang menjadi motor penggerak utamanya. Ini sebentar ya, Pak Pandu. Begitu kira-kira sudah bisa kita cukupkan supaya Bapak dan Ibu bisa kembali bertualang melanjutkan hari ini. Syukur-syukur nih harapan saya ya. Barangkali nanti di akhir semester ini kita bisa ketemu, kira-kira nih hasil penelusuran saya sudah gini nih. Gimana nih? Ada apa nih yang bisa kita obrolin? Kalau ketemu Pak Arief, Pak Pandu di kampus gitu, oh yuk, coba barangkali ada yang bisa bisa sisi mana, oh udah oke nih, go ahead. Dan nanti ketemu dengan pembimbing cukup dengan 3 lembar. Terakhir tabel saya begini, Prof. Dasarnya dari hasil studi literatur dan studi lapangan saya, sehingga tersusun gambar seperti ini, dengan peta seperti ini. Draft novelty, draft state of the art, draft pertanyaan penelitian sudah, draft topik sudah. Menurut Prof gimana?
udah oke nih, ya udah lanjut kerjakan bab 1, 2, 3. Jadi bab 1 udah langsung jadi, bab 2 juga sudah langsung jadi karena sudah studi literatur dengan mengkritik teorinya yang tadi disampaikan, udah enak. Nggak sampai 5 tahun lulus, mudah-mudahan. Cek lamanya Pak di 5 tahun. Ya, jangan sampai lah pokoknya. Kalau bisa 4 tahun, 4 tahun gitu lah. 4 tahun, 4 tahun selesai. Sepanjang Bapak dan